apapun dia, setampan apapun dia, sekaya apapun dia, akhirnya adalah punah. Ya, ini yang kemarin kita bahas. Nah, pertanyaan saya, apa korelasi? Kan ini sudah dihancurkan oleh Allah. Ya, cerita jagat raya ini sudah hancur. Kemudian cerita-cerita manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ala nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Semuanya dihapuskan, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dibahas tentang penciptaan manusia. Ini apa kira-kira kaitannya ya? Tuh, yang melakukan kajian itu pembentukan generasi baru, Ustaz. apa? Pembentukan manusia generasi baru. Pembentukan manusia generasi baru. Yang pertama kan dihancurkan, dihapuskan, sehingga isi daripada dunia itu habis, alam semesta itu habis. Sudah hancur, ada generasi baru. Manusia habis. Lalu berikutnya Allah menciptakan lagi manusia yang baru. Setelah semuanya dihancurkan, kemudian Allah menciptakan manusia baru lagi. Iya. Dari mana itu pemahamannya? Dari cerita ini. Dari cerita ini. Emang betul pakai begitu Pak pemahamannya? Dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Ya, apa? Dibangkitkan dan Dimintai pertanggungjawaban. dari mana pemahaman itu? Dikatakan kepada mereka dibangkitkan. Hah? Tiba-tiba dibangkitkan? Mana ayat yang menunjukkan dibangkitkan? Baru diciptakan. Allah memberikan ini Pak Ustadz wahyu kepada Rasul melalui malaikat untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah memberikan wahyu ke malaikat. Allah memberikan wahyu pada Rasul melalui malaikat Pak Ustadz. Terus? Dan itu harus dijalankan gitu, wahyu ini. Nah, itu dari ayat yang mana tuh? Menjelaskan wahyu diturunkan oleh Allah ke malaikat kepada Nabi Muhammad dan harus dijalankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak Ustadz. Ayat 1 sampai ayat 7. Nah, pertanyaan saya, apa korelasinya dengan ayat 20 sampai 28? Tentang akhir kehidupan dan awal kehidupan. Gimana Pak? Akhir kehidupan dan awal kehidupan. Akhir kehidupan, Awal kehidupan. awal kehidupan, satu-satu ya. Akhir kehidupan, awal kehidupan. Maksudnya gimana tuh Pak? Akhir kehidupan, awal kehidupan gimana maksudnya? Di generasi baru. Hancur sebelumnya kehancuran. Hah? Setelah itu menerangkan awal kehidupan. Berarti setelah semua Allah hancurkan, akan ada lagi awal kehidupan, manusia akan diciptakan lagi di ibu-ibu pada hamil lagi gitu. Atau gimana sih? Yang bertanya lebih ke Iya iya iya. Fase dari dia tuh tidak tahu menjadi tahu. Hasil tidak tahu menjadi tahu. Kemudian mendustakan. Sebenarnya Allah itu sudah memberi kesempatan bahwa kita tahu, tapi kita kemudian mendustakan. Gimana Pak? Saya belum paham. Jadi Allah tuh mengingatkan bahwa pada dasarnya siklus manusia itu sebenarnya dan tidak tahunya itu, saya selalu seperti itu. Kemudian dia itu sebenarnya di awal manusia itu sebenarnya sudah berjanji. Nah, kemudian diingatkan kembali bahwa hidayah itu sebenarnya sudah diberikan kepada manusia. Itu dari mana tuh? Dari ayat mana tuh? Dari ayat ini Pak, dari sebenarnya hidayah itu Dari ayat mana tuh tentang hidayah? Ya ayat berapa? demi malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Malaikat yang terbang dengan kencangnya, maksudnya bahwa sebenarnya ini hidayah itu sudah Allah berikan melalui jalur malaikat-malaikat itu sebagai angin, bahwa dia akan menjumpai dimanapun manusia berada, pasti dia akan menemui hidayah itu. Oke, kaitannya dengan ayat 20 apa? Ayat 20 itu bukankah kami minta kamu dari, maksudnya penciptaannya itu, nah itu dia. Nah ini saya sedang begini, saya sedang mengajak bapak-bapak untuk menunjukkan pemahaman itu harus ada argumentasi teksnya. Jadi jangan sampai begini, memahami Al-Quran itu jangan sampai begini. Kan kita sudah punya persepsi kan, kita sudah punya pemahaman kan, kemudian kita paksakan kepada ayat, paham ya?
Itu bahasa kasarnya, mohon maaf. Kita sedang memperkosa ayat. Paham ya? Oke. Siap Bapak-bapak, lanjut. Ini kayaknya agak lagi sampai. Baik, ada lagi yang mau memberikan analisa? Ya, silakan Pak Haji Haris. Ya. Ya, oke, sepakat itu penciptaan manusia. Terus pertanyaan saya tadi, apa kaitannya ayat 20 ini dengan ayat sebelumnya? Ini kita sedang aplikasikan ilmu munasabah, ilmu relasi. Ada dalam ilmu matematika itu disebut dengan apa namanya? Markov chain. Ada nggak? Jadi kejadian hari ini sangat erat kaitannya dengan kemarin yang baru dilakukan itu. Terkaitannya begitu. Nah, saya ingin menjawab kenapa saya selalu pembahasan setiap tema-tema itu saya selalu menunjukkan ini loh korelasinya antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Itu cabang ilmunya dalam ilmu ulumul Quran disebut dengan munasabah, atau dalam bahasa kitanya disebut korelasi. Karena kalau satu ayat dengan ayat yang lain tidak bersambung, maka putus kan kalau tidak bersambung. Artinya apa? Kalau terputus, ngapain disatukan? Kan begitu kan? Tapi ayat-ayat itu ternyata menjadi satu surat. Itu seakan-akan puzzle, kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam satu bidang. Maka satu ayat itu bagikan serpihan puzzle. Dengan ayat yang lain bagikan serpihan puzzle yang lain, disatukan satu semuanya menjadi satu bidang, menjadi satu surat. Nah, cara mendiagnosanya itu dengan ilmu munasabah. Di antara hikmah yang saya dapatkan, ini kita belum masuk kepada tafsir dan tadabbur ayat. Saya baru mengajak bapak-bapak ibu untuk menemukan korelasi antara ayat 20 dengan ayat sebelumnya. Apa itu? Di antaranya begini. Di antaranya ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat yang kemarin kita bahas ayat 8 sampai ayat 19. Itu semua ayat-ayat itu kan menceritakan tentang kehancuran jagat raya, betul nggak? Kehancuran generasi demi generasi, betul nggak? Betul. Terus pertanyaan saya, apa kaitannya dengan ayat 20? Ayat 20 ini justru awal penciptaan. Ya, betul. Bukan berarti nanti setelah manusia dihancurkan, jagat raya dihancurkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan lagi manusia di muka bumi, kemudian mereka akan beranak pinak lagi. Itu ada pemahaman dari mana? Saya jadi pemahaman sesat, aliran Julia. Analisa. Aliran Julia. Itu pemahamannya kurang lebih seperti ini. Di ayat-ayat sebelumnya, ya, ayat-ayat sebelumnya itu di surat-surat yang lain, tapi surat-surat sebelumnya, katakan surat Al-Qiyamah. Bapak-bapak ibu-ibu lihat surat Al-Qiyamah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Qiyamah ayat 40. Surat Al-Mursalat, surat Al-Insan, kemudian surat Al-Qiyamah. Ayat 40, ayat yang terakhir. Contoh, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alaysa biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Alaysa biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian, berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Logika yang dibangun di surat Al-Qiyamah itu, logika
logika yang dibangun dalam surat Al-Qiyamah ini. Manusia tadinya ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan dia. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan? Mampu menghidupkan? Sangat gampang menghidupkan. Orang bagaimana gampang? Ada datanya kok. Yang tadinya tidak ada datanya saja diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah sangat mudah. Bisa dipahami ya? Jadi satu sisi korelasi antara ayat-ayat yang ada di surat Al-Mursalat itu mengokohkan cara berpikir yang ada di surat Al-Qiyamah. Walaupun jagat raya sudah hancur, walaupun manusia dari generasi ke generasi sudah hancur, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali. Pertanyaannya untuk apa? Menghidupkan kembali untuk dihisab, bukan untuk berharap pindah lagi. Satu, ya. Bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan manusia itu seperti apa? Ini, ya. Maka di sini kita mendapatkan dua kata yang sangat unik. Pertama, khalaqa, dan yang kedua adalah ja'ala. Khalaqa itu minal adam ilal wujud. Minal adam ilal wujud, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Oke. Kalau ja'ala minal wujud ila khalqin akhar. Kalau ja'ala itu sudah ada tapi menjadi bentuk yang lain. Bisa dipahami Bapak-bapak? Ibu-ibu bisa dipahami? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aturan atas penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan juga. Ya. Jadi jagat raya ada tidak dengan sendirinya. Jagat raya hancur tidak dengan sendirinya, sebagaimana keyakinan para ahli sains hari ini yang mengatakan semuanya hukum alam, hukum alam, hukum alam. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan hukum alam? Hukum alam tunduk pada siapa? Para ahli sains mengatakan kekekalan energi. Pertanyaannya, energi itu siapa yang menciptakan? Tiba-tiba kekal. Tidak ada yang kekal di jagat raya ini. Semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturannya yang semua makhluk yang ada di jagat raya, baik di langit, di bumi, dan apa yang ada di antaranya, semuanya tunduk pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat-ayat 20 sampai ayat 28 itu menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan dan menghidupkan lagi. Sebagai jawaban di akhir ayat di surat Al-Qiyamah, bala qadirina ala ayyuhyal mauta. Jika manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, Allah mampu, apalagi yang tadinya ada kemudian diadakan kembali. Ya? Itu korelasinya. Nah, maksud saya pemahaman itu harus didukung oleh langsung oleh nas, oleh ayat, sehingga kita tidak terlalu cara berpikirnya nggak liar. Kenapa? Karena diikat dengan teks. Paham ya? Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada dua hal. Pertama, hal yang ada pada diri kita sebagai manusia yang kita sangat sering lupa. Kemudian tempat di mana kita
berpijak. Yang ini pun sering manusia lupa. Saya sedang melakukan banyak penelitian tentang siapa saya, UMA, man ana. Ternyata banyak orang yang tidak tahu siapa saya, siapa diri saya. Ternyata banyak orang yang tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa kita itu bukan dari kera, kita itu bukan makhluk yang keluar dari batu, tapi kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alam nakhluqukum mimma mahin. Alam nakhluq itu menunjukkan bahwa kita ini makhluk. Yang namanya makhluk itu diciptakan. Yang namanya diciptakan secara ilmu tauhid itu namanya hadas, hudus. Hadas atau hudus dalam ilmu tauhid, bukan dalam ilmu fikih. Hadas atau hudus itu sesuatu yang terbingkai dengan waktu. Yang namanya waktu itu kan terbatas. Terbatasnya ada awal, ada akhir. Maka setiap yang ada awal pasti ada akhir. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Apa ya? Jadi ini sedang menunjukkan nilai-nilai ketauhidan, tapi digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai saintifik. Ketauhidannya apa? Kita harus sadar betul bahwa kita ini diciptakan oleh siapa? Oleh yang Maha Menciptakan. Siapa yang Maha Menciptakan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak ada zat yang mampu mengatur seluruh apa yang ada di langit dan di bumi selain Dia. Raja Namrud pernah debat sengit dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, Raja Namrud, Anda mengaku sebagai Tuhan. Oke. Kalau Anda mengaku sebagai Tuhan, Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim, yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Kata Raja Namrud, oh, kalau begitu saya juga bisa dipanggil ke tahanan. Ya, nggak tahu tahanan KPK atau tahanan jaksa. Dipanggil dua-duanya itu, kemudian kata Raja Namrud, bunuh, matikan yang ini, hidupkan yang ini. Akhirnya dibunuh tuh oleh Raja Namrud. Yang satu mati. Kata Raja Namrud tuh kan, aku yang menghidupkan dan aku mematikan. Mungkin dalam hatinya Nabi Ibrahim mengatakan begini, oh, itu raja. Yang saya maksudkan itu bukan begitu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melakukan perdebatan lagi dengan itu dan biar saja. Kenapa? Karena logikanya gak nyambung. Oh, ini logikanya gak nyambung. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil pendekatan logika yang kedua. Oh, kayak begitu ya, oke. Tuhan aku adalah yang menerbitkan matahari di ufuk timur dan membenamkan di ufuk barat. Kata Nabi Ibrahim, coba kalau Anda betul Tuhan, terbitkan matahari di ufuk barat, terbenamkan matahari di ufuk timur. Apa yang terjadi? Famuhital ladzi kafar. Diam 1000 bahasa, akhirnya Nabi Ibrahim teroris ini. Udah bakar 50 hari 50 malam Nabi Ibrahim dibakar gara-gara perdebatan itu. Untuk gak dibilang gini, keluar aja dari sini, dari negeri tahun ini. Itu logika yang dibangun. Nah itu untuk menegaskan Khalik itu siapa? Yang maha segala-galanya. Nah sekarang coba kita perhatikan dari segi saintifik. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ma'in mahin ini yang tadi saya sebutkan. Saya sudah cek dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ma'in mahin itu dhaif, lemah. Buya Hamka memberikan respon dengan apa yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Kata Buya, Ma'in mahin
diterjemahkan air yang hina. Ya. Karena yang namanya air itu tidak lantas hina. Imam Ibnu Katsir menafsirkan mahin itu dhaif. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mahin? Semua para ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan mahin itu mani. Pertanyaannya, apakah air mani itu hina? Tidak selalu. Ya kan? Yang hina itu adalah orang-orang yang tidak mau beriman. Hina. Jadi kehinaannya itu karena tidak mau beriman. Kata Buya, yang lebih pas menurut Buya Hamka adalah lemah. Ya karena memang namanya juga air. Buya membandingkan dengan air-air yang lain. Terus saya lebih memilih mana terjemahannya? Saya secara pribadi silakan saja mau mengambil tafsir kemenang, terjemah kemenang silakan. Mau mengambil terjemahan sebagaimana yang disebutkan oleh Buya Hamka juga silakan. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki perspektif yang berbeda. Ini saya mengajarkan bahwa perbedaan itu silakan saja, yang penting jelas argumentasinya. Tapi secara kekuatan riwayat, ya lebih kuat diartikan dengan lemah. Artinya apa? Hei manusia, ingat bahwa Anda ini tidak kuat. Sedari awal engkau aku ciptakan lemah. Ini untuk menunjukkan bahwa mahin, kalau bahasa kita sekarang, aku mah apa aku. Suka mendengar gak pakai gitu? Aku mah apa aku mah apa itu apa maksudnya? Saya bukan siapa-siapa. Saya ini bukan siapa-siapa. Ini untuk mengingatkan kepada diri kita yang sudah sampai pada titik ini, sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda, sepintar apapun Anda, sekaya apapun Anda, sejatinya kita lemah. La haula wala quwwata illa billah. Seperti apa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala? Sedari awal Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjaga kita semuanya. Faja'alnahu fi qararin makin. Faja'alnahu fi qararin makin. Qarar, tempat, makin yang kokoh. Ya, mayoritas para ulama tafsir menafsirkan qarar itu, qarar makin itu dengan rahim seorang ibu. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa rahim merupakan tempat yang paling aman bagi pertumbuhan janin. Nah, jika kita perhatikan rahim seorang ibu, Masya Allah, saya diberikan pengalaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama istri saya sampai anak saya jumlahnya 5. Satu dengan yang lainnya, janin yang ada di rahim itu ternyata berbeda. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Walaupun bapak dan ibunya sama. Iya kan? Bentuk wajahnya beda, semuanya beda, segala macam. Nah ini ilmu dari maklum. Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semuanya. Nanti silakan bapak-bapak, ibu-ibu dalami lagi dalam ilmu embriologi. Seperti apa pertemuan ovum dengan sperma, bagaimana tahap demi tahapnya segala macam, ya. Dan itu menjadi hal yang sangat unik. Pertanyaannya, Al-Quran begitu rinci menjelaskan tentang embriologi, ya. Pertanyaannya, apalagi yang masih Anda ragukan? Karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang abad ke-6 itu teknologi yang tentang embriologi tidak seperti sekarang.
yang hari ini sangat mudah untuk dilakukan apa namanya itu? USG. USG terus berkembang. Kalau dulu kita putih, kalau sekarang wah udah sangat canggih sekarang. Pertanyaannya tidak mungkin, kan? Pertanyaannya tidak mungkin itu. Nabi SAW secara manusiawi, apakah Anda masih ragu dengan ini? Ya. Apakah Anda masih ragu dengan ini? Ila qadar ma'lum. Ila qadar ma'lum. Kalau tadi Qararin Makin itu tempat yang sangat aman. Rahim ada di perut seorang ibu dengan 3 fi zulmatin salas, kalau di dalam ayat yang lain 3 lapisan. Ternyata memang hari ini para ahli embriologi mengatakan memang dilapisi oleh 3 lapisan. Bahasa Al-Quran fi zulmatin salas. Yang saya ingin tunjukkan adalah di antara Qararin Makin, makna Qararin Makin yang dijelaskan oleh para ulama, memang tempatnya sangat aman sekali. Di antara 2 namanya anggul. Kemudian dia ada di tengah-tengah, betul nggak? Dan jadi diliputi oleh air apa namanya? Air ketuban. Sehingga dia sangat stabil dengan goncangan apapun. Iya kan? Coba bayangkan kalau nggak ada air ketubannya. Luar biasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rahim itu di perempuan. Dan kita bisa berpikir, ya Allah, gimana ya ngasih makan ya, emaknya makan jengkol, bayinya nggak ke bawah, iya kan? Emaknya minum makan pedas, bayinya nggak kepedesan. So, Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian Qararin, ya. Ada goncangan apa dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rahim pada seorang ibu karena memang kasih sayang ibu kepada anaknya sangat. Kalau hari ini ada ibu yang tidak menyayangi anak, maka sungguh dia sudah keluar dari fitrahnya sebagai seorang ibu. Jadi wajar kalau begini. Kadang bapak mendidik anak dengan keras sehingga membekas lukanya di hati dan pikiran anak-anak. Betul? Maka disinilah harus kerjasama antara bapak dan ibu. Jika bapak pernah memgoreskan luka, maka ibu harus menjadi penyembuh luka. Anak-anak biasanya kalau curhat bisa ibu kan? Kalau ibu tidak menyiapkan rahman dan rahim untuk anak-anak, tidak menyiapkan telinganya untuk anak-anak, maka anak-anak akan mencari telinga yang lain. Akhirnya anak-anak kita hidup bersama kita, tapi mereka sudah punya alam masing-masing. Tolong ini diperhatikan dan silakan kaji lebih dalam. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Imam Ar-Razi, Fakhrul Razi mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa seluruh proses penciptaan berlangsung berdasarkan ilmu, hikmah, ukuran dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Standar kelahiran itu berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Ada nggak yang setahun? Ada ya? Ada yang 2 tahun? Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang kalau lebih dari 9 bulan sekian hari udah langsung benar. Apa tuh? Sesat. Sesat. Kan gitu kan? Ya, wallahu a'lam. Saya bukan dokter kandungan. Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan bahwa memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana prosesnya, berapa lama tinggal di situ. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa mengatur
segala sesuatu, padahal yang sangat unik sekalipun Allah yang mengatur itu semua. Ya. Dari mulai pertemuan sperma dan ovum sampai pada lahir. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya pada di mana kita hidup. Di mana kita hidup? Di bumi. Ini kita menginjak mana? Menginjak bumi. Terkadang kita lupa bahwa kita ini sedang di atas bumi yang sebentar lagi kita akan dimasukkan ke dalam. Maka digabungkannya antara ayat alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata, itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita dikeluarkan dari bumi. Betul? Kita hidup di atas bumi dan kita akan dikembalikan lagi ke dalam bumi. Ahya'an wa amwata. Ahya'an wa amwata. Kalau ahya'an wa amwata di sini ingin mengingatkan kita semuanya bahwa kita akan mati, kalau rangkaian ayat 1 sampai ayat 19 dengan ayat 20 itu mengingatkan kita bahwa setelah kehancuran ini akan ada kehidupan. Kehidupannya bukan seperti kita di awal hidup, tapi kehidupannya adalah liyaumil ba'tsi wan nusyur wal hisab wal jazaa. Hari dibangkitkan, hari dikumpulkan, hari di mana seluruh amal-amal kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua amal yang kita lakukan akan dibalas sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Ini kaitannya di sini. Kemudian waja'alna fiha rawasiya syabiha. Ini kesesuaiannya. Bapak-bapak lihat dengan waja'alna yang tadi ayat 21 dengan ayat 27 itu kan ja'alna semua kan, ja'alna itu menunjukkan sebuah proses. Manusia Allah jadikan di dalam rahim, dataran tinggi, dataran rendah, prosesnya ribuan tahun. Ya, pada sebuah penelitian di kedalaman laut di Solomon Island ada sebuah yang dekat Irian disebut dengan Solomon Island. Di bawahnya terdapat hampir menyerupai kerajaan. Pertanyaannya, itu apa itu? Para ahli ilmuwan belum bisa menjawab sampai hari ini. Jikapun itu sebuah peradaban, kok ada orang yang bikin gedung-gedung yang megah seperti itu di bawah? Para ahli oceanolog mengatakan bisa jadi dulunya itu adalah dataran, kemudian ditenggelamkan atau itu menjadi dataran rendah sekarang, sehingga kondisinya ada di dasar laut. Bisa jadi seperti itu. Sebagaimana didapatkan fosil ikan di salah satu gunung yang tertinggi di dunia. Pertanyaannya, jangan-jangan dulunya itu dasar lautan. Karena bagaimana fosil ikan bisa ada di gunung? Nah, ini pembicaraan tentang rahasia samihat, ya, mendorong kita untuk melakukan penelitian-penelitian yang sangat dalam. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa gunung merupakan bagian dari sistem keseimbangan bumi, dan itu semuanya tidak mungkin kalau tidak ada yang mengatur. Mana dataran tinggi, mana dataran rendah. Jika semua bumi di datarannya flat, rendah semuanya, ya susah untuk ada kehidupan. Tapi dengan adanya gunung, sirkulasi angin, sirkulasi udara menjadi seimbang, dan disitulah kadar oksigen dan segala macam menjadi seimbang. Hari ini gunung-gunung malah dikeruk,
Apa yang terjadi? Gampang membutuhkan AC. Karena panas, maka dan karena justru karena itu terjadi kerusakan di mana. Nah, hadirin kaum muslimin rahimahullah, mudah. Kita lanjutkan lagi. Setelah berbicara tentang gunung, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang air. Wa asqainakum ma'an furata. Ma'an furata itu sebagai penegasan bahwa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari air hujan itu airnya air tawar. Apa yang akan terjadi jika hujan itu airnya asin? Apa yang akan terjadi? Kan logikanya bumi ini kan diselimuti oleh air apa? Kan air laut kan? Seharusnya hujan itu asin. Pertanyaannya itu filterisasi dari asin ke tawar gimana itu? Apakah Haji Yuliar yang melakukan itu? Atau teknologi apa? Berapa kos yang dikeluarkan untuk melakukan teknologi itu? Coba WTP aja, WTP yang di Jabodetabek itu ada WTP ya. Itu kosnya berapa itu? Ini untuk mencukupi, untuk mensuplai seluruh bumi. Pertanyaannya teknologinya apa itu? Apa teknologi WTP yang dikembangkan oleh Jabodetabek? Jika itu semuanya tidak menjadikan kita berpikir, istilahnya begini, lu belum ngerti juga. Ini semua tanda-tanda kemahakuasaan Allah sudah bentangkan. Kau usah yang jauh pada diri itu aku sudah jelaskan. Kalau kau belum mengerti juga, karena kau anggap kecil yang ada di dirimu, aku tunjukkan yang besar-besar itu. Gunung yang hebat menjulang seperti itu. Kau tidak berpikir. Maka ayat yang selanjutnya ke-28, wailul yawma idzil lil mukadzibin. Mohon maaf, ini bahasanya biar bapak-bapak ibu-ibu paham. Lu udah buat bilang berkali-kali enggak paham juga. Dasar. Itu kalau bahasa saya. Tapi bahasa Al-Qur'an itu begitu indah. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Bahasanya diulang-ulang seakan-akan mendai-dai. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Padahal itu merupakan sindiran tapi makjub. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah, neraka-wailah bagi mereka yang mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat Allah yang terbentang di jagat raya. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waliyahillah, waliyahillah. Mungkin demikian sebagai pendahuluan yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada bapak-bapak untuk mengkaji minimal tafsir Imam Ibnu Katsir dan tafsir Buya Hamka. Saya sangat menyarankan masjid ini belilah tafsir Buya Hamka. Di sini ada ya tafsir Buya Hamka? Ada di rumah. Ada di rumah ya, Pak ya. Masjid. Bagus sekali. Ini tafsir Buya, Saya lagi senang-senangnya saya baca tafsir Buya Hamka, kemudian saya komparasikan dengan tafsir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjelaskan. Ini apa maksudnya? Jadi pembawa acara atau mana? Hanya dikasih dari Karudi. Itu kacamata sudah angkat-angkat dari mana? Nggak mungkin angkat tangan lompat selesai. Bukan. Ya Pak Haji lihat aja dulu ya. Masih ingat nanti kalau nanti lagi. Kalau saya dengarkan cerita Bapak Ustaz tadi tentang surat Al-Qiyamah ayat 40. Ya. Al-Qiyamah ayat 40 yang tadi. Balik ada itu benar yang menciptakan yang sudah mati. Saya teringat waktu pembahasan surat Al-Insan ayat pertama. Sana kan Ustaz bercerita tentang tidak ada tentang manusia di masa waktu itu terciptanya Nabi Adam. Lalu setelah itu kan bercerita tentang mani dan yang lain-lainnya. Lalu yang sekarang kan kita korelasikan dengan ayat. Begitu mudahnya Allah menghidupkan yang mati atau mematikan yang hidup. Lalu akhirnya ada korelasi dua-duanya. Karena di pembahasan berikutnya juga sama tentang bercerita tentang bertemunya air mani atau air mani. Yang menjadi pertanyaannya adalah perbedaan dari dua sisi ini. Yang pertama saya kalau misalnya pertama yang tidak ada menjadi ada, kalau yang sekarang kan
tadinya ada diciptakan menjadi tidak ada. Kan anjuran ayat 8 sampai 19 itu tentang kehidupan alam. Dan kan alam itu segala-galanya. Allah Maha Kuasa dan begitu mudah ada tercapai sedikit. Nah, korelasi yang tadi yang saya sebutkan, Nabi Adam dilahirkan, Nabi Adam diciptakan ada, dan lalu Allah menciptakan yang sudah mati, kita ayat 8 sampai 19 itu gimana Ustaz? Apakah memang sama? Karena happy endingnya kan sama dari bertemunya ovum dan sperma itu. Gimana Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Yang tadi saya sampaikan ke Pak Haji dia ada kehidupan baru manusia setelah kiamat. Jadi saya tadi tidak jawab. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan satu ayat pun atau satu hadis pun yang mengatakan bahwa setelah semuanya dihancurkan ada lagi kehidupan manusia seperti di awal Nabi Adam alaihissalam. Tidak mendapatkan. Karena setelah di ayat Al-Quran hanya dijelaskan awalnya manusia diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai kemana tuh tempat kembalinya manusia. Setelah itu selesai. Maka untuk apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, saya ingin mengatakan wallahu a'lam. Kenapa? Karena saya belum mendapatkan ayat Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Ya. Silakan, cukup ya Pak. Silakan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, absen. Dua kali absen ada satu Ustaz. Saya sendiri ya. Saya lihat pulang tadi malam sebetulnya mau buka buku peta Al-Quran karena sudah beli. Sudah beli peta Al-Quran ya, sudah beli. Tapi ini kealpaan banget karena sudah lelahnya jadi tertidur dan belum sempat juga. Dan pertanyaan Ustaz di awal tadi sebetulnya karena bolak-balik mencari itu untuk mencoba memberikan pandangan. Hambanya, mohon maaf, kalau dibahas di Syekh kan kalimat-kalimat dari paragraf itu antar paragraf atau antar kalimat ada namanya kohesi dan koherensi. Ya, kohesi dan koherensi. Ya. Untuk mengetahui benang merahnya hubungan kalimat awal dan kalimat berikutnya. Ya, betul. Atau paragraf awal dan paragraf berikutnya. Ya. Cuma hal yang unik, Allah Subhanahu Wa Taala pada Al-Musalat ini dari ayat 19 ke 20 kohesi koherensinya tidak dimunculkan, tapi ternyata implisit itu saja. Ya. Nah ini seri pandangan saya. Karena coba berdasarkan pertanyaan awal kajian itu, tampaknya pola atau penalaran yang digunakan Allah ini penalaran yang sangat unik. Ya. Sampaikan dulu terkait dengan begitu mudahnya Allah akan menghancurkan bumi ini. Kemudian diuraikan juga di sana diawali Allah bersumpah. Mungkin ini mohon maaf ini pandangan aja karena begitu kesalnya Allah dengan orang-orang yang bukan zibin ini gitu saja, orang kafir ini ya, orang yang mendustakan ayat Allah. Dia Allah sampai bersumpah kepada makhluknya itu malaikat yang Allah utus kalau tidak salah gitu. Mungkin saja asumsi Al-Musalat munculnya kan ini penamaan Al-Musalat maksudnya penamaan Al-Musalatnya maksudnya awalnya. Kenapa ini kalau digunakan Al-Musalat? Tadi kan sedang cari-cari Anda nih ya. Al-Musalat itu kan malaikat yang diutus itu saja. Oh ini Allah maaf pada Al-Quran ini dinamakan Al-Musalat. Itu bukan Allah yang menamakan Al-Musalat saja. Teruskan aja nanti saya karena pandangannya bahwa Allah mengawali pada Al-Musalat ini terkait dengan hal yang mudah menguncangkan atau menjadikan hancurnya bumi ini ya, terbelahnya gunung dan sebagainya, dan pada akhir ayat 19-nya celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Kadzibin ini berulang-ulang seperti halnya ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah ini karena melihat ketika dilanjutkan ke ayat 20, bukankah kami menciptakan
kamu itu dari air yang lemah tadi. Nah ini perlu perenungan yang mendalam tampaknya sebenarnya. Dari ayat 1 sampai 19 dan kemudian masuk diawali dengan ayat 20. Ya. Ini level tinggi bisa untuk bisa menangkap ini gitu. Makanya tadi agak lola jadi untuk menjawab pertanyaan Ustaz itu karena koherensinya ini sulit untuk ditangkap. Nah ini mohon nanti tanggapan Ustaz. Ustaz yang berikut Ustaz, ini kan menyiapin 3 jadi harus ini lagi. Ya ini terakhir kan? Jadi Ini terakhir kan? Banyak tuh. Hiji-hiji ya. Ini terakhir. Ustaz, kalau boleh ini khawatir nggak adil untuk berikutnya khawatir. Ini di akhir ini Anda menemukan di ayat terakhir itu mirip pertanyaan retoris fabi ayyi ala rabbikum taziban menggunakan fabi ayyi tapi diarahkan kepada Al-Qur'an. Jadi kamu mau mengimani yang mana lagi selain yang sudah aku tuangkan dalam Al-Qur'an. Nah itu pesan. Makna diakhiri konklusi dari Al-Musalat ini Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kalimat tadi fabi ayyi, pertanyaan retoris. Dan terakhir Ustaz, kalau boleh, tapi 3. Dan terakhir banget ya. Terakhir banget. Al-Musalat diawali al-insan, itu kan tentang manusia saja. Kemudian nanti an-naba, peringatan. Nah ini ada korelasi 3 surat ini yang berdekatan, tapi ada hal yang menarik Ustaz. Walaupun ada absen dari 2 pertemuan ini ya. Iya. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat Ustaz bisa Anda tangkap Ustaz. Iya. 3 poin mudah-mudahan bisa dijelaskan, tidak di-PR-kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya minggu depan. Ya, baik. Ya begitu kurang lebih ya. Ini konklusi ketika jarang hadir. Yang terakhir sekali saya sudah jawab di pertemuan muqaddimah pemetaan surat. Jadi kalau bapak-bapak ibu perhatikan gaya kajian saya, sebelum saya masuk ke ayat-ayat di surat tersebut, saya selalu menunjukkan kaitan antara surat, kaitan antara tema, kaitan antara ayat. Ya, betul kan? Kalau nggak percaya, setel aja lagi itu ya, dengarkan lagi itu ya rekaman itu. Itulah yang disebut dengan prinsip, kalau dalam bahasa Indonesia yang tadi Pak Dr. sebutkan, itulah yang disebut dengan kohesivitas dan koherensi. Dalam ilmu Al-Quran, kohesivitas dan koherensi itu disebut dengan ilmu munasabah. Itu jadi cabang ilmu tersendiri. Oke ya? Nah, ilmu munasabah itu bapak-bapak, ilmu yang sifatnya ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu maksudnya begini, kita tidak akan pernah bisa menemukan benang merahnya kalau kita tidak pernah membedah langsung. Paham ya? Maka melatih untuk itu sangat penting. Ya. Pertanyaannya begini sekarang. Kenapa hari ini saya mengawalinya dengan pertanyaan? Kalau kajian-kajian sebelumnya saya hampir tidak pernah mengawali dengan pertanyaan. Langsung aja saya jelaskan. Ayat ini begini, ayat ini begini, ayat ini. Kenapa saya mengawali kajian ini dengan pertanyaan? Kenapa? Karena ayat pertama di surat Al-Musalat ayat 20 itu pertanyaan. Inilah kalau kita sambungkan dengan ilmu pendidikan. Kadang murid itu tidak punya perhatian mengenai persepsi. Tanya dulu. Ketika dia ditanya lalu. Nah itu penting Pak dalam pendidikan. Nah dalam hidup kita untuk memformulasikan sesuatu itu perlu ditanya. Bulan Juli kemarin, selama bulan Juli kemarin, saya melakukan penelitian 6 bulan, akhirnya insya Allah fix bulan Juli. Saya punya 8 pertanyaan penting dalam hidup, 8 pertanyaan.
Yang dari 8 pertanyaan itu saya analisa semua orang, oh ini kohesivitasnya seperti apa, koherensinya seperti apa. Nanti ada konklusi-konklusi yang saya jadikan saran. Itu linknya yang saya kasih ke Pak Camat itu. Level 3 Jadi, nah bapak-bapak yang mau kalau di surat Al-Qiyamah kan ada balak fadilina ala an-nusyawiyya banana. Banana itu kan sidik jari. Betul nggak? Orang hari ini mengembangkan tentang sidik jari macam-macam. Itu ada yang pro, ada yang kontra segala macam. Silahkan. Yang kontranya itu mengatakan genetik, mengaitkan sidik jari dengan itu genetik. Bagi saya secara pribadi, yang paling akurat untuk melihat genetik itu ya tetap tes DNA. Tes DNA. Walaupun ilmu tentang mengkaji sidik jari masih tetap dipakai di baris krim juga masih tetap dipakai untuk melihat ini sidik jari siapa, korelasinya dengan orang sebelumnya masih dipakai. Tapi yang lebih unik lagi ya, karena manusia kan berproses, ja'ala tadi kan berproses. Maka yang lebih unik lagi itu melihat fenotipnya bukan genetiknya. Jadi ada yang melakukan kajian secara genetik dengan DNA, terus fenotipnya. Fenotip itu kan perubahan manusia kan berubah terus kan, fenomenanya akan terus berubah. Nah itu menjadi living document. Living document itu begini, untuk melihat diri kita tahun ini dengan tahun besok, tahun 2027 berarti kan tahun besok kan. Saya lihat di tahun 2027 itu apa sih sebenarnya yang sudah saya lakukan di tahun 2026. Terus saya akan menuju kemana ini? Mayoritas orang tidak punya roadmap-nya. Maka saya mencoba memformulasikan roadmap diri saya dan santri-santri, teman-teman guru-guru segala macam. Saya sudah bikin aplikasinya. Yang mau aplikasi itu silahkan nanti jatuh ke saya. Nanti saya akan kasih link. Bapak-bapak ibu-ibu yang mau tes, khusus yang hadir sekarang ya, saya free kan. Itu nilainya sekitar 300.000 per orang. Jadi kalau dikali berapa menjadi berapa? Gak apa-apa saya sedekah. Tapi itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun tidak digunakan oleh bapak, gak apa-apa oleh ibu. Kalau nggak digunakan oleh bapak ibu, oleh anaknya. Tapi satu aja. Iya satu orang. Ini satu jamaah, ini satu itunya, jatahnya. Free. Kalau mau banyak, ya jangan yang free lah. Karena yang hadir itu satu orang. Giliran yang free semuanya. Giliran lagi diwakili. Persis seperti kata-kata tukang saya begini. Mang, nah kalau sholat mang, kan saya sudah bikin pesantren ya. Jadi amal saya sudah banyak. Dan saya sholatnya sudah diwakilin sama kiai. Oh iya udah, nanti ketika masuk surga saya wakilin ya. Berbayar. Barang begitu. Kemudian berdoa, memang ini harus dalam, karena dalam rangkaian ayat yang tadi saya mencoba mendekati dengan berbagai disiplin ilmu, embriologi, ilmu kedokteran, ilmu genetika, ilmu geologi, ilmu ekologi, ilmu psikologi, ilmu pendidikan, ilmu sosiologi. Itu banyak yang saya baca, walaupun yang saya sampaikan sangat terbatas kata-katanya. Tapi ayat-ayat Al-Quran itu memang, saya jujur pada diri saya nggak bisa kalau mengkaji Al-Quran hanya satu tafsir, bahkan satu cabang ilmu tafsir nggak bisa saya. Ya. Saya pada pertemuan yang lalu saya menunjukkan ada tradisi yang harus kita kembangkan. Tafsir Al-Azhar diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra, dan psikologi. Ini pendekatan-pendekatan ini saya rangkum katanya dengan pendekatan multidisipliner. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita nggak bisa berdiri sendiri karena kita terbatas. Maka jika di antara bapak-bapak ada ahli ini, ayo kita duduk bareng, kemudian kita gunakan itu untuk membedah isi Al-Quran sehingga setiap ayat-ayat Al-Quran, bahkan setiap kata di dalam Al-Quran kita bisa pahami secara mendalam dan kita mendapatkan hikmah yang sangat berharga.
kurang lebih gitu. Saya tidak akan menjawab yang terakhir Fabi Aini haditsin ba'dah yu'minun karena itu ayat 50. Insyaallah nanti kita akan bahas di ayat 50 ya. Karena ini sudah jam 7 juga Pak Hadi. Yang belum tahu nomor handphone saya silahkan catat dan nanti jam saya 0813 8070 5587.